Strategi pelaksanaan 1 pada pasien defisit perawatan diri dengan melatih cara menjaga kebersihan diri mandi dan berpakaian. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Perkenalkan Mbak, saya perawat Anissa. Saya senangnya dipanggil Anissa. Saya di sini akan membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Saya di sini merupakan mahasiswa yang sedang praktik. Saya di sini selama 2 minggu. Nah, kita kenalan terlebih dahulu ya Mbak. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa ya? Aida. Oh, Mbak Aida. Senangnya dipanggil Aida juga. Iya. Oh, iya, baiklah. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak Aida hari ini? Uh, Apakah Mbak Aida merasa sedih atau merasa senang? Males. Oh, Mbak Aida merasa malas ya? Mbak Aida sudah mandi apa belum nih? Belum. Oh, Mbak Aida belum mandi ya Mbak? Ya sudah, bagaimana kalau setelah ini kita akan berbincang-bincang mengenai cara untuk perawatan diri seperti mandi dan cara berpakaian. Apakah Mbak Aida bersedia jika berbincang-bincang tentang perawatan diri bersama saya? Sedia. Baik. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana Mbak Aida tahu mengenai cara untuk melakukan perawatan diri. Mbak Aida tahunya kalau perawatan diri itu apa saja sih? Ganti baju. Ganti baju. Terus cuci muka. Itu saja. Nah, ya, jadi nanti saya akan jelaskan perawatan diri itu ada apa saja. Jadi Mbak Aida, nanti saya akan jelaskan perawatan diri itu tidak hanya ganti baju dan cuci muka saja. Jadi ada yang ada perawatan diri yang lain seperti mandi, lalu menggosok gigi, lalu BAB dan BAK secara teratur, lalu ada juga dengan melakukan berhias. Nah, Mbak Aida tahu nggak sih kalau Mbak Aida melakukan perawatan diri itu akan berefek ke kehidupan sehari-hari Mbak Aida? Oh, Mbak Aida belum tahu ya berarti. Mbak Aida kalau misalnya Mbak Aida merasa Mbak Aida sudah melakukan perawatan diri, Mbak Aida biasanya merasa lebih fresh atau lebih segar atau tidak? Sama aja. Oh, sama aja. Jadi nanti kita bicarakan bersama-sama ya Mbak. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Dan untuk tempatnya, Mbak Aida nyaman di sini atau mau di tempat lain? Di sini aja. Di sini saja Mbak Aida. Jadi Mbak, untuk perawatan diri itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan baik fisik maupun mental Mbak Aida. Nah, selain itu juga untuk mencegah penyakit serta untuk menambah semangat Mbak Aida. Nah, ada beberapa aktivitas pada perawatan diri yang tadi salah duanya ya sudah Mbak Aida sebutkan, yaitu berganti baju sama cuci muka. Ya, nah selain itu juga cuci muka itu termasuk di dalamnya mandi. Jadi tidak hanya cuci muka ya Mbak Aida harus melakukan mandi, lalu berpakaian atau berganti baju, lalu ada makan dan minum dengan teratur, berdandan serta melakukan BAP dan BAK secara teratur. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mandi dan berpakaian. Nah, untuk mandi itu tadi sudah Mbak Aida sebutkan, salah satunya yaitu mencuci muka. Nah, untuk keseluruhan tindakan yang dilakukan pada saat mandi itu tindakan membersihkan diri atau tubuh Mbak Aida secara menyeluruh. Jadi bukan hanya bagian muka saja, tapi dari atas kepala Mbak Aida sampai ujung kaki. Dan membersihkannya itu menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun mandi. Mandi ini bertujuan untuk membersihkan tubuh Mbak Aida dari kotoran, bakteri, dan bau, serta untuk mencegah penyakit. Jadi tubuh Mbak Aida tetap sehat, segar, dan Mbak Aida bisa merasa lebih nyaman. Lalu untuk berpakaian, kalau berpakaian itu aktivitas mengenakan pakaian untuk menutup tubuhnya Mbak Aida. Tujuannya untuk melindungi tubuhnya Mbak Aida. Itu juga untuk menutup aurat serta untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Aida. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mandi itu apa saja Mbak Aida sudah tahu apa belum? Air, ya betul. Gayung, sabun, itu saja. Nah, selain itu, selain 3 itu Mbak Aida bisa menambahkan sampo, sikat gigi, dan odol. Lalu Mbak Aida juga bisa membawa sisir untuk kebutuhan mandi. Kalau untuk berpakaian, Mbak Aida juga harus membawa pakaian ganti yang bersih apabila Mbak Aida akan melaksanakan aktivitas mandi. Nah, untuk tempat melakukan mandi, apakah Mbak Aida tahu tempatnya di mana? Sungai.
Bukan ya Mbak Aida, kalau mandi itu saya disarankan itu di kamar mandi, di tempat yang tertutup ya Mbak Aida. Nah, yang perlu dibawa ke kamar mandi jika akan melakukan mandi itu alat-alat mandi dan pakaian bersih. Lalu Mbak Aida yang pertama bisa membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh Mbak Aida. Lalu Mbak Aida bisa menggosok gigi terlebih dahulu dengan mengambil sikat dan odol. Mbak Aida tahu atau tidak? Mbak Aida, apakah tahu berapa kali gosok gigi dalam satu hari? Nggak tahu. Jadi gosok gigi itu minimal 2 kali sehari. Dilakukan pagi setelah makan sarapan dan yang kedua itu sebelum tidur. Nah, menggosok gigi ini pagi ini setelah makan sarapan, berarti mandinya setelah sarapan, Mbak. Nah, untuk caranya, Mbak Aida bisa mengambil sikat gigi yang sudah dikasih odol, kemudian Mbak Aida bisa menyikat gigi dengan gerakan memutar dari atas ke bawah, kemudian jika sudah selesai, Mbak Aida bisa berkumur dengan air bersih. Lalu selanjutnya, Mbak Aida bisa menyiram seluruh tubuh Mbak Aida, termasuk rambut, dengan menggunakan air yang bersih. Jika sudah semuanya sudah terkena air bersih itu, Mbak Aida bisa mengambil sampo untuk membersihkan bagian kulit kepala Mbak Aida dan rambut Mbak Aida. Selanjutnya, Mbak Aida bisa menggosokkan sabun ke seluruh tubuh Mbak Aida untuk membersihkan kotoran-kotoran pada kulit Mbak Aida. Jika sudah, Mbak Aida bisa membilasnya dengan air bersih lagi dari kepala sampai kaki sampai bersih ya Mbak. Kan udah mandi, udah selesai nih Mbak. Lalu Mbak Aida jangan lupa untuk membawa handuk juga ya Mbak, untuk mengeringkan tubuh setelah mandi. Jadi jika sudah kering semua, baru Mbak Aida berpakaian, berganti menggunakan pakaian yang bersih tadi yang sudah dibawa. Lalu sisirnya yaitu digunakan untuk menyisir rambut Mbak Aida agar rapi. Jadi setelah ini Mbak Aida mau atau tidak untuk melakukan kebersihan mandi dan berpakaian? Mau. Oh, baik Mbak Aida mau ya Mbak. Apakah ada yang perlu Suster Anissa bantu untuk kebutuhan mandi dan berpakaian? Nanti dibantu buat cuci rambut. Oh, dibantu buat cuci rambutnya. Untuk yang lainnya Mbak Aida bisa mandiri. Mau coba sendiri. Ya, baik sekali kalau seperti itu ya Mbak. Nah, jadi Mbak Aida bisa ulangi apa yang sudah saya katakan tadi mengenai kebersihan mandi dan berpakaian. Bisa. Jadi mandi itu gunanya buat membersihkan tubuh dan kotoran. Ya, Kalau berpakaian itu untuk menutupi tubuh. Ya, Mandi itu urutannya dari gosok gigi, membasuh kulit kepala, lalu setelah itu digaringkan, ganti pakaian. ya. Dua sekali ya Mbak. Untuk mandi minimal berapa kali sehari? Dua kali, pagi dan sore ya. Untuk sikat gigi berapa kali? Dua kali juga, pagi dan malam. Nah, itu tadi Mbak Aida. Jadi bagaimana perasaan Mbak Aida setelah kita berbincang-bincang mengenai cara untuk melakukan kebersihan mandi dan berpakaian? Saya jadi tahu cara merawat Ya, alhamdulillah ya Mbak. Mbak Aida mau untuk menerapkannya setelah ini? mau. Iya, betul sekali Mbak. Nah, jadi setelah mandi itu biasanya Mbak Aida akan merasa lebih segar dan nyaman karena kotoran yang ada di tubuh Mbak Aida kan sudah dibersihkan dan Mbak Aida juga sudah diganti dengan pakaian bersih. Itu akan membuat Mbak Aida lebih nyaman. Oh ya, untuk tanda jika Mbak Aida sudah mandi dan berpakaian, itu nanti Mbak Aida akan merasa lebih nyaman, lebih wangi dan tidak merasa lebih percaya diri juga. Dan Mbak Aida lebih percaya diri karena Mbak Aida sudah rapi dari atas sampai bawah. Nah, Mbak Aida jadi nanti bisa Mbak Aida masukkan untuk kebersihan mandi dan berpakaian ke jadwal kegiatan yang Mbak Aida Mbak. Mbak Aida, apakah Mbak Aida bersedia? Baik. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang perawatan diri yang lain seperti cara berdandan? Apakah Mbak Aida mau? Mau. Untuk tepatnya di sini saja. Pada jam 7 pagi. Apakah Mbak Aida setuju? Setuju. Baik, kalau begitu sampai bertemu besok. Mbak Aida sekarang bisa melakukan kebersihan diri, mandi dan berpakaian. Nanti saya akan membantu untuk membersihkan rambut Mbak Aida. Ya. Saya akan pamit dulu ke ruang perawat. Nanti saya akan kembali lagi ya Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama.